Malam mendekat. Semakin hari tanah semakin retak. Warga desa Waringin Nirmala semakin panik. Anak-anak menangis kelaparan. Sumur semakin kering. Padi menguning sebelum waktunya. Hewan ternak mulai mati satu persatu. Dan akhirnya Ki Jangkung datang ke rumah pasangan itu dengan kepala tertunduk. Ia tidak membawa tongkatnya, tidak memakai jubah ritual, hanya datang sebagai seorang lelaki tua yang memikul beban berat. "Raka, Mirah," katanya dengan suara pecah, "besok kita lakukan ritual." Bak disambar petir, mereka berdua terkejut dan ingin rasanya menolak akan keputusan yang tidak adil ini. Mirah menutup mata. Raka mengepalkan tangan hingga berdarah. "Tidak," kata Raka. "Tidak." Suaranya yang keras itu keluar dari mulut Raka hingga membuat Ki Jangkung sedikit merasa iba. Ki Jangkung menunduk. Ini bukan pilihan. Dengan suara lirihnya, Raka ingin mendorong lelaki tua itu keluar, ingin berteriak, ingin melarikan diri bersama Mirah. Tapi Mirah memegang tangannya, tangan yang lemah tapi mantap. "Raka," katanya, "kita harus melakukannya. Aku tidak akan biarkan kau mati, Mirah." Mirah tersenyum getir. "Siapa bilang aku mati?" Setelah senyuman itu, Ki Jangkung pergi berlalu meninggalkan mereka berdua untuk bisa menerima semuanya dengan kelapangan hati. Namun kelapangan hati seperti apa yang didapatkan setelah mendengar semua itu dengan mengorbankan nyawa mereka? Raka memeluk erat Mirah dengan penuh kelembutan dan meneteskan air yang membanjiri pelupuk matanya. Hati dan pikiran Raka berkecamuk pada diri mereka. Tiba-tiba, Mirah mengucapkan sesuatu seperti harapan dengan menyuruh Raka pergi menemui Ki Darmo, seorang yang selama ini berada paling dekat dengan Curug, orang yang bertugas untuk menjaga Curug. Dengan bisikan itu, Raka cepat-cepat pergi dari rumah dan menemui Ki Darmo. Dalam perjalanan pun, hati Raka terus berkecamuk dan berharap bahwa hanya Ki Darmo bisa menyelamatkan mereka. Sesampainya di rumah reot pinggiran Curug, terlihat Ki Darmo yang sedang berdiri memandangi Curug dengan seksama dan tanpa berkedip sekalipun. Ki Darmo, bisakah Aki bantu kami?" ucap Raka dari kejauhan. "Nak Raka," dengan keheranan, "tak usah terburu-buru. Ceritakan semuanya agar aku bisa mendengarkan dengan jelas." "Ki, Mirah akan menjadi tumbal," jelas Raka. Setelah mendengar apa yang diucapkan Raka, Ki Darmo terkejut sampai mengeluarkan bola mata pada tempatnya. "Kenapa harus Mirah?" tanya Ki Darmo. Ki Jangkung yang memberitahukannya bahwa air Curug telah memilih Mirah sebagai tumbalnya, jawab Raka. "Aku belum mendengarnya tentang siapa yang akan menjadi tumbal karena aku tidak ikut dalam pertemuan para tetua desa," kata Ki Darmo. "Lalu bagaimana ini, Ki?" Raka kebingungan dan memegang tangan Ki Darmo supaya bisa membantu masalah mereka. "Nak Raka, aku hanyalah orang yang menjaga air Curug, bukan yang menentukannya. Bila para tetua desa sudah memutuskannya, aku tidak akan bisa melawan mereka," katanya dengan suara lirih. "Akan tetapi, bila memang Mirah yang akan menjadi tumbalnya, aku dan seluruh keturunanku akan menjaga dan menemani Mirah di Curug ini," imbuh Ki Darmo. "Tenang saja, Mirah akan dijaga oleh ibu penjaga Curug ini, sama seperti ketika dahulu dia pernah hilang," ucap Ki Darmo untuk menenangkan Raka. Air Curug bergemuruh saat itu, padahal angin tidak berhembus. Seolah Curug tahu, seolah Curug menunggu, seolah Curug lapar, seolah Curug sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Darmo, Raka merasakan kebingungan yang semakin menghantam kepalanya. Dengan langkah gontai, meninggalkan kediaman Ki Darmo. Di perjalanan pulang ke rumah, air mata Raka terus jatuh dan mengiringi perjalanannya. Tanpa disadari, suasana di sekitar Raka mulai sedikit berubah.
kabut tipis mulai hadir. Hewan-hewan malam berbunyi sangat lirih. Malam itu pun ditutup dengan tirai yang kelam dan menusuk hati dari pasangan tersebut. Tidak ada yang mau menolong mereka, tidak ada yang mengerti mereka. Malah semua kejadian ini menjadi kesalahan dari kehidupan mereka. Semua kebahagiaan yang dirasakan seolah hancur dan menghilang begitu saja. Semua angan dan mimpi mereka berdua bisa hidup bersama hingga menjadi tua pun kini sirna. Hilang diambil sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Kembali ke masa kini, Dira dan Pak Seno. Matahari mulai berdiri kokoh di atas langit, seolah ingin menegaskan bahwa dialah yang berkuasa saat ini. Angin berhembus pelan dan air permukaan Danau Nirmala mulai memantulkan bayangan mereka duduk di atas dermaga kecil itu. Dira mulai menitikkan air mata setelah mendengar semua cerita tentang pemaksaan dari warga desa untuk menyerahkan nyawa demi kepentingan sesaat. Dira mulai merasa iba dengan nasib yang akan diterima oleh pasangan itu. Lalu, apa hanya kepasrahan saja yang bisa mereka lakukan? Tanya Dira. Apapun yang dulu terjadi sudah ditentukan oleh para tetua dan adat istiadat desa itu sendiri, balas Seno. Itu tidak adil sama sekali. Mereka berdua tidak menginginkan semua yang mengikatnya dengan curug. Mereka hanya manusia biasa yang selama ini sendiri dan bertemu untuk bersama, lalu dipisahkan lagi. Suara Dira lirih. Karena hal yang tidak adil inilah yang mampu membuat harapan hidup semua warga desa, sahut Seno. Apa dengan mengorbankan nyawa mereka, alam akan mendengarkannya dan mengembalikan desa seperti sedia kala? Tanya Dira. Entah alam yang memang mendengarkan doa atau permintaan mereka, atau justru malah menjadi awal dari sebuah tragedi yang menenggelamkan semuanya, balas Seno. Setelah percakapan yang membuat hati Dira iba dan emosi ini, Dira mencoba untuk pergi karena semua ini tidak masuk akal. Akan tetapi, tangan Seno menggapai jemari kecil Dira dan berkata, "Nak Dira, aku akan menceritakan semuanya. Cerita yang turun-temurun diceritakan oleh leluhurku dan ada pesan yang disampaikan." "Apa itu, Pak?" tanya Dira. "Apa ini ada hubungannya dengan saya?" "Tentu saja, karena hanya kamu yang bisa menyelesaikan semua pesan yang tersirat dari cerita ini," jawab Seno. "Cerita ini akan terus-menerus diceritakan dari generasi ke generasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka terbebas dari tragedi yang membelenggu jiwa yang hilang." Hujan yang tak kunjung turun sudah menjadi luka terbuka di desa Waringin Nirmala. Siang hari menguap seperti asap panas. Malam tidak membawa kesejukan, hanya kegelisahan. Embun tidak lagi membasahi daun bambu. Burung-burung enggan turun untuk minum. Sapi, kerbau, dan kambing menjadi semakin kurus. Tulang rusuk mereka tampak seperti garis-garis tajam yang membarisi tubuh. Di beranda balai desa, suara-suara rendah bergema seperti dengungan sarang lebah. Para tetua duduk membentuk lingkaran. Obor-obor dinyalakan di sekeliling mereka. Namun, api itu tampak kelelahan, seakan ikut merasakan betapa panasnya kemarau yang melanda. Ki Jangkung, tetua tertua, batuk panjang sebelum berbicara. Suaranya serak, setua tanah yang ia pijak. "Curug tak lagi mendengar," katanya lirih. "Permintaan kita tak lagi sampai." Yang lain saling pandang. Ketakutan mereka bukan pada kemarau, bukan pada kelaparan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua daripada desa itu sendiri. Ki Tanu, penjaga sesajen, mengusap wajahnya yang dipenuhi keriput. "Dulu pernah ada masa seperti ini, dan waktu itu
ia menelan ludah dengan susah payah. Tumbal yang dipilihkan oleh alam sendiri menyelamatkan semuanya. Para lelaki dewasa menunduk. Para perempuan yang berkumpul di luar balai desa memajukan tubuh mereka, berharap bisa mendengar keputusan itu tanpa terlihat. Tidak setiap masa kelam harus dibayar dengan darah. Suara seorang lelaki muda memecah. Raka. Ia berdiri tegap, meski wajahnya tampak kelelahan karena berhari-hari mengumpulkan sisa-sisa air dari sungai untuk tanaman mereka. Keringat mengalir dari pelipisnya, seolah tubuhnya sendiri mengeluarkan sisa-sisa air terakhir yang dimiliki. Tatapannya menajam ke arah tetua. Kita bisa meminta hujan dengan cara lain, katanya. Tidak harus mengambil nyawa. Raka. Seseorang dari kerumunan wanita memanggil. Suaranya penuh rasa takut. Mirah. Gaun sederhana yang ia kenakan tampak menempel pada kulitnya karena keringat. Rambut hitamnya yang panjang diikat ke belakang, tapi beberapa helai jatuh di sekitar wajahnya, memberinya tampilan rapuh namun tegar. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena kelelahan menahan semua kecemasan yang membebani desa. Salah satu tetua menatapnya dalam-dalam. Nak Raka, bukan kami yang ingin menumpahkan darah, tapi kita sedang berhadapan dengan ibu penjaga curug. Ia menagih. Kenapa harus ditagih sekarang? Tanya Raka. Suaranya bergetar. Bukankah desa ini sudah menjaga semua ritual? Kitanu meremas tongkat kayu yang ia pegang. Sudah pernah kubilang, setiap doa yang diminta saat ketakutan berubah menjadi sumpah, dan setiap sumpah harus dibayar. Raka mencengkram tangan Mirah tanpa sadar. Ia tidak takut pada sumpah, tetapi ia takut pada apa yang akan lahir dari keserakahan manusia yang dibungkus dengan kata ritual. Jika tumbal harus diberikan, biarlah yang memilih adalah curug, bukan kita, kata Raka menantang. Sunyi. Bahkan angin pun tak berani lewat. Lalu terjadilah sesuatu yang membuat seluruh desa membeku. Obor-obor yang mengelilingi balai desa bergetar. Api mereka meliuk ke arah yang sama, ke arah curug, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Penanda, bisik Kitanu dengan suara pecah. Ibu sudah memilih. Semua mata mengikuti arah api itu. Semua orang tahu siapa yang tinggal paling dekat dengan dasar curug. Raka dan Mirah. Pilihan yang tak lagi milik manusia. Malam itu, suara air dari curug terdengar berbeda. Tidak seperti gemericik lembut biasa. Tidak seperti aliran tenang yang mengantar desa pada tidur damai. Kali ini, suaranya menyerupai nafas berat, seperti seseorang yang sedang menahan amarah atau menahan lapar. Orang-orang berjalan beriringan menuju kaki bukit. Obor-obor di tangan mereka menciptakan bayang-bayang panjang yang berlari-lari di bebatuan. Di antara kerumunan itu, Raka dan Mirah berjalan dengan tubuh tegang. Mirah menatap wajah suaminya, wajah yang selama ini ia lihat ketika fajar, ketika mereka menanam padi, dan ketika malam itu mereka berdoa diam-diam agar hujan turun. Ia merasakan ketakutan menyayat ulu hatinya. Kita bisa lari, Raka. Kalau kita pergi sebelum mereka mengikatkan niat, kita mungkin bisa. Raka menghentikan langkahnya dan mengangkat dagu Mirah dengan lembut. Terlambat. Ia menatap ke arah curug. Air sudah memanggil nama kita. Mirah menatapnya. Ada rasa sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. Kalau kau pergi, aku ikut. Raka menggenggam tangan istrinya dengan kedua tangannya. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu. Namun pada detik yang sama, dari balik kerumunan, Ki Jangkung melangkah maju. Tongkatnya menghentak tanah. Suaranya berat seperti batu di dasar sungai. Bukan kami yang memilih kalian, Nak Raka, Nak Mirah. Ia mengangkat telapak tangan ke arah air terjun. Ibu yang memilih. Semua orang menoleh serempak. Di permukaan air, cahaya keperakan muncul pelan. Sinar itu meluas, seperti nafas yang pecah di udara dingin. Mirah menutup mulutnya.
menahan isak yang hampir pecah. Raka merasakan seluruh tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. "Aku belum siap mati, Raka." Suara Mirah pecah seperti kaca. Raka memeluknya erat. "Aku juga belum siap kehilanganmu." Orang-orang mendekat. 2 lelaki desa menahan Raka dari belakang. Mirah ditarik oleh 4 perempuan yang memegang tangan dan kakinya dengan keras. "Apa kalian buta?" Raka berteriak. Ibu penjaga tidak meminta kematian. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. "Cukup," Kitanu membentak. "Jika kita tidak memberi tumbal malam ini, besok seluruh desa akan mati. Tanaman akan kering, sumur akan padat lumpur. Kita semua, anak-anak, para ibu, akan binasa." Mirah meronta, rambutnya terurai, menggores wajahnya sendiri. "Lepaskan. Tolong lepaskan aku." Teriakannya membuat beberapa perempuan gemetar, tetapi mereka tidak melepaskan pegangan. "Maafkan kami, Mirah," bisik salah satu wanita. "Kami tak punya pilihan." Air curug tiba-tiba menaikkan suara, menderu keras, menggelegar seperti amarah yang dibangunkan dari tidur panjang. Pengorbanan. Raka tahu, ini bukan lagi tentang hujan. Ini tentang ketakutan yang diwariskan. Tentang cara suatu desa menutupi rasa bersalahnya sendiri. Ia memandang Mirah antara kabut air dan kilau obor. Lalu ia menjerit, suara putus asa yang mengguncang seluruh desa. "Jika darah kami menjadi hidup kalian, maka hidup kalian pun akan menjadi kutukan." Orang-orang terdiam, bahkan air berhenti sesaat. Mirah menatap suaminya. Wajahnya basah oleh air mata yang tak sempat ia hapus. "Raka, maafkan aku," kata Raka. "Aku tidak bisa mati tanpa marah." Mirah menangis keras. Suaranya pecah seperti air yang jatuh dari ketinggian. "Aku tidak mau sumpah yang penuh dendam. Aku hanya ingin tetap bersamamu." Raka menggenggam tangan istrinya untuk terakhir kali, meski jarak mereka sudah ditarik oleh puluhan tangan lain. Ketika air curug memunculkan cahaya putih dari dasarnya, kedua tubuh itu didorong masuk ke dalam pusaran. Jeritan Mirah memecah langit. Teriakan Raka menyayat seluruh bukit. Air yang semula bening berubah merah, merembes dari bawah, naik ke permukaan seperti luka yang terbuka. Para warga memejamkan mata, beberapa menangis, beberapa berdoa. Tidak ada yang berani melihat ketika tubuh Raka dan Mirah tenggelam perlahan, ditelan oleh mulut air yang seolah hidup. Ketika hujan turun lagi, butuh waktu satu hembusan nafas panjang sebelum yang tak terduga terjadi. Langit yang gelap tiba-tiba disayat oleh cahaya. Awan-awan yang sejak berbulan-bulan tak mau menumpahkan hujan, kini berkumpul, berwarna kelabu pekat. Angin dingin turun, tanah bergetar, lalu seperti seseorang membuka pintu air raksasa di langit. Hujan turun tanpa aba-aba, deras, keras, membanjiri bukit, batu, daun, dan tubuh-tubuh manusia yang berlutut. Warga desa bersorak, ada yang menangis bahagia, ada yang mencium tanah, ada yang memanggil nama leluhur mereka. Curug kembali mendengar, "Hujan, hujan kembali, kita diselamatkan." Namun di balik sorakan itu, tidak ada yang memperhatikan satu hal. Air curug tidak kembali bening. Merahnya tidak hilang bersama hujan, justru semakin pekat, seperti darah yang dicampur dengan doa. Dan di dasar air, sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang belum pernah dilihat manusia dan belum siap dilahirkan. Darah yang tidak tenggelam. Hujan mengguyur tanpa jeda, tapi justru itulah yang membuat semua orang merinding. Biasanya air hujan yang jatuh ke curug akan menyatu begitu saja, menghilang larut dan bercampur dengan aliran air yang deras. Namun malam itu, butiran hujan yang menyentuh permukaan curug tidak hilang. Mereka memantul, menyisakan bekas seperti titik-titik putih yang terpental dari permukaan merah gelap. Seolah air menolak disentuh, seolah darah yang mengalir di bawahnya tidak ingin dicampur atau diencerkan. "Ini tak wajar," gumam seseorang di antara warga. Ki Jangkung yang telah menyaksikan puluhan musim kemarau dan badai dalam hidupnya, terlihat paling takut di antara semuanya. Bibirnya bergetar saat membaca doa, namun kata-katanya tidak sampai, seakan udara di sekitar mereka menolak mantra itu. Kitanu melangkah ke tepi curug, mencoba menenangkan diri. "Ini hanya tanda bahwa ibu menerima tumbal,"
Katanya pelan. Air sedang menenangkan diri. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, air curug bergerak seperti makhluk hidup. Pusaran terbentuk, perlahan, menyedot lumpur, busa, dan potongan dedaunan. Di tengah pusaran itu mulai membuka seperti mata besar yang baru bangun penuh rasa lapar. Para warga mundur selangkah, ketakutan. Lalu terdengar suara. Bukan dari manusia, bukan dari angin, bukan dari hewan. Suara itu muncul dari dalam air, hidup dari darah, darah dari hidup. Beberapa warga menjerit, menutup telinga. Beberapa lainnya jatuh berlutut, memohon kepada leluhur. Ki Jangkung memegang tongkatnya dengan tangan yang gemetar. Ibu penjaga memanggil, gumamnya lirih. Tapi itu bukan panggilan, itu adalah jawaban. Jawaban untuk sumpah Raka. Jika darah kami menjadi hidup kalian, maka hidup kalian pun akan menjadi kutukan. Dan suara air itu seakan sedang mengulang sumpah itu, mencoba menghafalnya. Yang tersisa di dasar curug. Hujan masih turun deras ketika warga mulai membubarkan diri. Mereka berjalan pulang tanpa bersuara, seperti iring-iringan arwah yang kembali ke liang kubur. Tidak ada yang berani menoleh ke arah curug. Tidak ada yang ingin melihat apakah tubuh Raka dan Mirah telah muncul kembali ke permukaan. Mereka tahu, jika air memilih, tubuh itu tidak akan kembali menjadi tubuh. Ki Tanu menjadi orang terakhir yang masih berdiri di sana. Ia melihat ke dasar curug yang gelap, mencoba meyakinkan dirinya bahwa tumbal mereka akan menyelamatkan desa. Maafkan kami, bisiknya lirih. Semua ini demi hidup banyak orang. Namun ketika ia hendak berbalik, cahaya samar muncul dari dasar air. Sangat pelan, tetapi cukup untuk menahan langkahnya. Cahaya itu bergerak naik. Ki Tanu menahan nafas. Ia pikir itu arwah Raka atau Mirah, tapi bukan. Yang muncul adalah rambut, helai-helai hitam panjang yang bergerak lembut di bawah permukaan air, seolah sedang menari. Rambut Mirah. Ki Tanu merasakan lututnya melemah, namun yang membuatnya hampir pingsan bukanlah rambut itu, melainkan tangan yang muncul sesaat kemudian melayang di bawah permukaan. Tangan halus dengan kuku yang masih utuh. Tangan itu menghadang sesuatu di air, sesuatu yang berusaha naik ke permukaan. Sosok kecil, seukuran bayi, tapi bukan bayi manusia. Ia hanya melihat sekilas, karena Ki Tanu langsung mundur. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Sosok itu tidak punya wajah, hanya kontur lembek seperti daging yang dicetak oleh air. Namun di tengah wajah, tanpa beduk itu, ada 2 titik cahaya, seperti mata yang belum jadi. Ki Tanu buru-buru menutup mata dan berlari meninggalkan curug. Air di belakangnya bergema, seolah menertawakan. Ia tidak mengatakan apapun kepada warga. Ia tidak berani, bukan karena takut pada mereka, tapi karena ia tahu satu hal yang sangat menghantui. Tumbal itu diterima, tapi air tidak hanya meminum darah. Air melahirkan sesuatu yang akan kembali puluhan tahun kemudian. Langit yang tidak pernah benar-benar cerah. Keesokan paginya, hujan berhenti. Langit biru muncul, memantulkan cahaya cerah ke sawah-sawah yang kembali hidup. Tanaman yang semula kering kini berdiri kembali. Daun-daunnya terbuka seperti sayap yang siap terbang. Desa bersyukur. Warga bekerja pagi itu dengan wajah cerah, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang tidak nyata. Namun, Ki Tanu tidak melihat satupun wajah Raka dan Mirah. Tidak ada yang menyebut nama mereka lagi. Desa seperti sengaja menghapus mereka dari ingatan, seperti luka yang cepat-cepat ditutup tanpa dibersihkan. Ki Darmo mendekatinya dengan langkah lambat. "Aku tahu apa yang kau lihat," katanya tanpa menatap, "tapi disimpan sendiri." Ki Tanu mengepalkan tangan. Air tidak hanya menerima. Tidak, Ki Jangkung menyela cepat. Air mengingat dan air membalas. Tapi itu bukan urusan kita lagi. Angin lewat, membawa bau tanah basah bercampur logam, bau darah yang tersamar. Mulai hari ini, lanjut Ki Jangkung lirih, kita menjalani hidup baru. Kita tidak menoleh ke belakang. Namun ketika mereka menoleh ke arah curug, meskipun hanya sekilas, keduanya langsung tahu. Curug itu tidak lagi sama. Airnya tampak lebih jernih dari sebelumnya, tetapi terlalu jernih.
seperti mata yang memandang balik. Dan di kedalaman itu, mereka bisa merasakan sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang belum punya nama. Namun puluhan tahun kemudian, sesuatu itu akan muncul ke permukaan dalam wujud seorang bayi manusia. Keberadaan Ki Darmo. Setelah kepergian Raka meninggalkan rumah Ki Darmo, ada suara langkah kecil yang terdengar di telinga Ki Darmo. "Pak, itu tadi siapa?" tanya anak kecil yang berada di balik tubuh Ki Darmo. "Oh, itu tadi Mas Raka, warga desa Waringin Nirmala," balas Ki Darmo. "Mas Raka suami Mbak Mirah yang sering diceritakan oleh ibu penjaga curug?" tanya anak kecil itu lagi. "Iya Mbak Mirah, anak yang disayangi oleh ibu penjaga curug sebelum kamu," jawab Ki Darmo. "Ayo, ikut bapak ke atas curug. Bapak mau bicara dengan ibu penjaga curug," ajak Ki Darmo kepada anak kecil itu. "Ore, aku bisa ketemu sama ibu," sahut anak kecil itu. Sebelum melakukan perjalanan ke atas curug, Ki Darmo dan anak kecil itu menyiapkan perbekalan untuk beberapa hari perjalanan. Memang letaknya tidak jauh dari pandangan, namun untuk sampai ke atas, mereka harus melalui jalan memutar yang mungkin bisa memakan waktu hampir 1 hari perjalanan. "Semua barangnya sudah dimasukkan ke tas?" tanya Ki Darmo. "Sudah semua, Pak," jawab anak itu. Perjalanan mereka diantar oleh suara gemericik air dari curug dan suara bintang yang saling bersahutan. Mereka harus ke sana secepatnya. Akan tetapi mereka harus berhati-hati, karena jalan yang akan ditempuh bukan hanya untuk manusia saja, namun jalan yang juga digunakan oleh hal-hal yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Di pertengahan perjalanan, Ki Darmo mendapat bisikan dari beberapa penghuni sekitar. "Kalian tahu, tidak semua warga bodoh itu akan menumpahkan darah sesamanya." Suara dari entah dari mana. "Dari dulu, memang manusia tidak pernah memiliki akal yang sehat. Mereka hanya berpikir tentang nafsu saja," sahut suara yang lain. "Sepertinya memang pantas jika ibu penjaga menghentikan air untuk mereka," sahut yang lainnya. "Pak, mereka sedang membicarakan kita ya?" tanya anak kecil yang bersama Ki Darmo. "Bukan nak, jangan dengarkan suara-suara ini. Bila kamu terpengaruh, kamu akan tersesat," jawab Ki Darmo. "Iya Pak," jawab anak kecil itu sambil tertunduk. Setelah itu mereka semakin mempercepat jalan agar segera sampai di tempat ibu penjaga curug. Tempat itu tidak mengenal namanya cahaya matahari. Tempat di mana hanya rembulan yang menerangi, dingin dan sunyi yang menyelimutinya. Sesampainya di tempat ibu penjaga curug, terdengar gemericik air dan suara seseorang yang bersenandung dengan begitu indah. Lantunan itu membuat seluruh tempat menjadi merasa nyaman dan tidak ingin pergi dari sana. Ki Darmo mulai menyalakan obor yang sedari tadi sudah dibawa dan nyala apinya hanya mampu menerangi jalannya saja. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat merdu dan lembut sekali. "Apa yang membuatmu datang menemuiku saat ini, wahai manusia penjaga curug?" Suara dari ibu penjaga. "Mohon ampun Kanjeng Ratu penjaga curug yang agung," balas Ki Darmo sambil membungkukkan badannya hingga lutut menyentuh tanah. "Kemarilah dan ceritakan semua kepentinganmu di hadapanku," balas ibu penjaga curug. "Mohon ampun Kanjeng Ratu, maksud kedatangan saya ke sini ingin menceritakan semua apa yang terjadi di desa, dan mohon Kanjeng Ratu bisa membantu saya untuk menghentikan ritual tumbal nyawa ini," tegas Ki Darmo. "Mirah, anak yang pernah Kanjeng Ratu selamatkan, akan ditumbalkan warga agar air curug kembali mengalir dan membuat kemakmuran akan desa Waringin Nirmala," lanjut Ki Darmo. Bliar. Suara petir yang menyambar air curug membuat suasana mencekam dan membuat Ki Darmo dan anak kecil itu saling berpegangan tangan. Semua makhluk yang ada di sekitar lari tunggang langgang menembus hutan yang gelap. Raut wajah dari ibu penjaga curug berubah menjadi merah padam, menyisakan kelopak mata yang hitam begitu dalam
hingga tak ada satupun makhluk yang berani untuk melihatnya. Mohon ampun Kanjeng Ratu, kami di sini ingin meminta tolong untuk melindungi Mas Raka dan Mbak Mira dari tragedi tumbal ini. Pinta dari anak kecil yang bersama Ki Darmo dengan suara yang terbata-bata gemetar. Setelah mendengar suara gemetar dari anak kecil yang bersama Ki Darmo itu, raut wajah dari ibu penjaga curug perlahan mereda dan mulai menampakkan paras yang cantik dan wibawa kembali. Dengan mengulurkan tangannya, ibu penjaga curug mencoba meraih wajah anak kecil itu. "Saraswati, anakku, maafkan ibu karena membuatmu ketakutan sampai seperti ini," kata ibu penjaga curug dengan lirih. "Iya Kanjeng Ratu," balas Saraswati dengan suara gemetar dan masih menggenggam tangan Ki Darmo. Setelah suasana yang sedikit mereda, baik Ki Darmo dan Saraswati mulai berani untuk menatap kembali wajah ibu penjaga curug, dan mereka berharap bahwa ada jalan untuk masalah ini. "Kembalilah ke desa dan sampaikan kepada tetua dan warga desa yang bodoh itu untuk tidak melakukan ritual tumbal itu," perintah dari ibu penjaga curug. "Air akan mengalir bersama dengan alam ketika semua yang memerlukannya bersedia untuk bersabar dan terus berupaya. Ingatkan mereka juga untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa lampau," tegas ibu penjaga curug. "Bila semua warga desa masih saja berupaya melakukan kesalahan seperti yang dahulu, maka aku akan mulai memberi kutukan kepada mereka yang menikmati air yang bercampur dengan anakku itu," lanjut ibu penjaga curug yang sesungguhnya. Setelah mendengar perintah dan pesan yang diucapkan oleh ibu penjaga curug itu, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa sadar, Saraswati menjatuhkan sebuah liontin yang selama ini dipakainya. Di tengah jalan, mereka dihantar oleh gemericik air yang terus membasahi tanah yang mereka pijak. Suara-suara dari yang tidak memiliki wujud itu coba untuk menggoda mereka agar tak sampai ke desa. "Jangan hiraukan suara-suara ini," jelas Ki Darmo. "Iya Pak, ayo cepat, kita harus sampai ke desa dan mencegah ritual tumbal ini," jawab Saraswati. Sesampainya di sana, mereka mendapati air curug yang sudah menjadi merah. Yang mereka takutkan benar-benar terjadi. Air mata yang menetes dari kelopak Saraswati mulai tak terbendung, dan Ki Darmo tertunduk merasa gagal untuk melindungi Raka dan Mira. Tampak sedikit siluet bayangan manusia yang masih terlihat oleh Ki Darmo menoleh dan mencoba memanggil mereka. Namun siluet itu telah menghilang jauh dari pandangannya. Entah apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua. Mereka hanya berlutut dan menangisi semua kejadian ini hingga terdengar suara yang lirih dan mulai terdengar dengan jelas. Kalian para manusia bodoh yang berani-beraninya menumpahkan darah dari anakku," suara yang berasal dari balik curug. "Suara ibu penjaga curug sedang marah," tanggap Ki Darmo dengan tubuh yang mulai bergetar. "Mohon ampun Kanjeng Ratu, saya mohon jangan beri kami kutukan. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semua itu," suara Saraswati dengan lirih. "Ini bukan salah kalian berdua. Ini adalah salah dari penduduk desa yang tidak pernah memiliki akal," balas ibu penjaga curug. Mohon ampun Kanjeng Ratu, kami akan melakukan apapun untuk mempertanggungjawabkan ini semua," ujar Ki Darmo. "Bahkan dengan nyawamu sekalipun, itu tidak bisa membendung kemarahanku akan kebodohan penduduk desa," jawab ibu penjaga curug. "Mohon ampun Kanjeng Ratu, hamba memohon untuk menukarkan nyawa hamba saja untuk meredam kemarahan Kanjeng Ratu," ujar Saraswati. Suasana tiba-tiba berubah menjadi aneh. Air curug perlahan naik seolah ingin menjadi sesuatu yang berbentuk seperti manusia. Air terus menjulang ke atas, di mana seharusnya air turun ke bawah menghantam tanah. Semakin lama air mulai membentuk rupa seperti wujud ibu penjaga curug. Tampak merah, seperti darah kehitaman, kemudian berhenti saat menjadi bentuk manusia yang tinggi besar dan utuh. "Anakku, Saraswati, kau manusia yang berhati mulia. Hatimu sebening air yang mengalir, jiwamu seputih kapas. Mengapa engkau rela mengorbankan semua hidupmu demi manusia bodoh itu?" tanya ibu penjaga curug. "Mereka adalah penduduk desa
yang tidak tahu menahu akan air ini, dan mereka ketakutan atas apa yang mereka tidak ketahui, Kanjeng Ratu, sahut Saraswati dengan gemetar. Mereka tidak memutuskan karena kemauan mereka. Mereka hanya dipaksa oleh orang-orang yang tidak mengerti akan air itu sendiri, lanjut Saraswati. Air mulai tenang dan berirama kembali setelah anak kecil yang berusaha untuk mendamaikan suasana yang kelam ini. Aku mohon Kanjeng Ratu, bila memang mereka mati, maka aku akan merasa berdosa karena membiarkan ibuku sendiri yang memusnahkan para penduduk desa itu, pinta Saraswati dengan kelembutan hatinya. Baiklah, bila memang itu permintaanmu, aku akan mengembalikan jiwa mereka yang ditumbalkan menjadi seorang anak yang akan mencoba mengerti tentang hasrat manusia, jawab ibu penjaga ratu. Kelak akan lahir bayi seorang laki-laki yang akan menjadi penjaga curug ini. Berjanjilah engkau akan memeliharanya agar manusia itu belajar akan kehidupan air curug ini, ucap ibu penjaga curug. Namun aku akan mengambil separuh dari jiwamu agar bayi tersebut bisa diterima oleh tanah. Dengan perjanjian kedua jiwa yang berbeda alam ini, semoga anak itu kelak menjadi jembatan yang dapat menjaga kedua dunia yang tidak pernah bisa bersatu, lanjut ibu penjaga curug. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kanjeng Ratu ini. Saya akan menjaga dan memelihara anak tersebut, jawab Saraswati. Setelah kesepakatan akan Saraswati dan ibu penjaga curug, nasib dari semua penduduk ditangguhkan. Kutukan yang akan menimpa mereka tidak terjadi saat ini maupun esok. Semua kutukan ini akan hadir ketika bayi laki-laki tersebut sudah hadir dan menjadi penentu akan kehidupan seluruh manusia yang ada di tanah ini. Seiring berjalannya waktu, puluhan tahun telah berlalu sejak malam ketika darah Raka dan Wirah menyatu dengan air curug. Puluhan tahun sejak sumpah itu dilemparkan ke langit dan ditelan oleh gemuruh air. Puluhan tahun sejak sesuatu lahir di dasar curug. Namun desa tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Waringin Nirmala kini tampak seperti desa yang damai. Sawah menghijau, sungai mengalir bening, dan anak-anak berlarian di antara batang padi sambil menjerit kegirangan. Hujan turun sewajarnya, panen melimpah, hewan ternak tidak lagi mati tiba-tiba. Orang-orang percaya bahwa masa kelam telah berlalu. Tapi Ki Wiryo, anak dari salah satu penduduk desa yang menikahi anak dari seseorang yang mewarisi darah keturunan penjaga air, tahu bahwa desa itu hanya hidup atas sesuatu yang belum mereka bayar sepenuhnya. Ia tahu karena ia masih ingat akan cerita tentang malam yang menumbalkan warga yang dipilih oleh air, yaitu Raka dan Wirah. Ia masih ingat suara itu, suara air yang bukan air, suara yang mengulang sumpah seperti mantra. Dan setiap kali ia bangun dari tidur, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia selalu mendengar bisikan, darah, hidup, hidup, darah. Pagi itu matahari tampak sedikit berbeda dari biasanya. Cahaya tertutup oleh sebagian awan, ada yang berbentuk dan tidak. Angin yang berhembus cukup keras sampai mengombang-ambingkan dedaunan. Bahkan beberapa tanaman padi sedikit menunduk hingga menyentuh tanah. Ki Wiryo terlihat berjalan-jalan di desa. Ia menyapa warga dengan tersenyum, namun warga tersebut hanya membalasnya dengan anggukan saja. Sebagian warga membenci Ki Wiryo karena mereka pernah terlibat akan masalah. Sebagian lagi hanya berpura-pura baik di hadapannya. Oleh karena itu, rumah dari Ki Wiryo jauh dari desa. Rumahnya berada di dekat curug. Butuh waktu yang cukup lama untuk pergi ke desa demi membeli beberapa kebutuhan pokoknya. Meskipun jauh dari warga desa, Ki Wiryo tidak pernah sekalipun merasa berjauhan. Pada malam hari, tampak seperti malam biasanya. Namun Ki Wiryo terbangun dari tidurnya karena suara yang sangat lembut. Suara air di luar gubuknya, tetapi berbeda. Biasanya suara sungai terdengar seperti bisikan lembut, denting seperti kaca kecil yang jatuh ke lantai bambu. Malam itu suara air terdengar lebih teratur, seperti nafas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Ki Wiryo duduk perlahan. Udara dingin menusuk kulitnya, membawa aroma logam samar, seperti bau besi yang baru diasah. Ia mengambil lampu minyak, menyalakannya, lalu berjalan keluar. Sungai kecil yang melintas di samping rumahnya tampak tenang. Cahaya bulan membentuk garis perak yang memantul di permukaannya.
Namun, ada sesuatu yang aneh. Airnya tidak mengalir seperti biasa. Air itu berdenyut seperti jantung. Ki Wiryo menelan ludah. Tidak, bukan ini lagi. Gumamnya dengan suara hampir tidak terdengar. Lalu tiba-tiba suara jeritan pecah dari arah curug. Jeritan bukan dari manusia, bukan dari hewan. Jeritan itu kecil, tinggi, dan basah. Seperti jeritan bayi baru lahir. Ki Wiryo berlari. Tanpa berpikir panjang, Ki Wiryo mengambil tombak tua yang tergantung di dinding, lalu berlari menaiki bukit menuju curug. Hujan tidak turun malam itu, tetapi embun begitu tebal hingga terasa seperti butiran air menampar wajahnya saat ia berlari. Nafasnya terengah. Paru-parunya seperti disayat udara dingin. Jeritan itu terdengar lagi, lalu lagi dan lagi, semakin keras, semakin mendesak, seperti bayi yang kelaparan. Ki Wiryo tiba di tepi curug. Obor yang biasa menerangi area itu padam semua, seolah sesuatu telah meniupkan angin dari bawah tanah. Namun cahaya bulan cukup untuk membuatnya melihat perubahan yang sangat mengerikan. Air curug tidak lagi jatuh lurus. Air itu terpecah, membentuk lingkaran kosong di tengah alirannya, seakan sesuatu di bawahnya mendorong air menjauh. Pusaran air perlahan terbuka, gelap, dalam, seperti lubang ke dunia lain. Dari lubang itu, sesuatu muncul. Pertama, sepasang jari kecil, lalu tangan mungil, lalu lengkung lengan, lalu kepala kecil berambut tipis, basah oleh air yang memantulkan cahaya bulan. Bayi itu melayang dalam permukaan pelukan air. Naik perlahan seolah digendong oleh sesuatu yang tak terlihat. Ki Wiryo terpaku, tidak bisa bergerak, tubuhnya gemetar, matanya melebar. Tapi yang paling membuatnya hampir jatuh berlutut adalah bayi itu tidak menangis lagi. Ia tersenyum. Senyumnya kecil, rapuh, seperti bayi manusia manapun. Namun air di sekelilingnya bergerak mengikuti ekspresi itu, membentuk riak-riak lembut, berputar tanpa suara, seolah air sendiri sedang tersenyum balik. Ki Wiryo akhirnya memaksa dirinya maju mendekat. Ia menahan nafas, jantungnya berdegup tidak karuan. Siapa yang meninggalkanmu? Bisiknya, meski ia tahu tidak ada siapapun di sana. Bayi itu membuka mata hitam bulat, tidak memantulkan cahaya, justru menelan cahaya. Ki Wiryo mundur setengah langkah, nafasnya tercekat. Ada sensasi dingin yang merayap dari kakinya naik ke tengkuknya, dingin seperti tangan seseorang yang sudah lama mati. Tetapi ketika mata bayi itu berkedip, ia tidak merasakan ancaman, ia justru merasakan kesedihan, kesepian. Seolah bayi itu sudah menunggu seseorang selama waktu yang sangat lama. Seolah ia lahir bukan untuk membunuh, tapi untuk mencari rumah. Sentuhan pertama, bayi itu perlahan mengapung ke tepi batu tempat Ki Wiryo berdiri. Air membentuk semacam lengan tipis, seperti gelombang kecil yang mendorong tubuh mungil itu ke arah pria tua tersebut. Apa? Kau ingin aku membawamu? Ki Wiryo berbisik, meski ia sendiri tidak yakin. Namun bayi itu menggerakkan tangan kecilnya, seolah meminta digendong. Air di bawahnya pecah pelan, membiarkannya jatuh ke telapak tangan Ki Wiryo dengan lembut. Dan saat Ki Wiryo menyentuh kulit bayi itu, sungai tiba-tiba jernih. Kabut malam menghilang. Bintang-bintang memantul di permukaan air dengan jelas, seakan langit turun sedikit lebih dekat. Udara yang semula dingin berubah hangat, seperti nafas ibu yang menenangkan anaknya. Ki Wiryo terperanjat. Jangan-jangan anak ini. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara lain muncul dari balik air. Suara yang ia kenal, suara yang pernah ia dengar 20 tahun lalu. Jaga dia. Ki Wiryo membeku. Suara seorang perempuan, namun bukan suara manusia. Suara itu seperti gema di bawah tanah air, lembut namun mengandung berat kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Ki Wiryo memeluk bayi itu erat-erat. Aku akan menjaganya, jawabnya lirih dengan suara bergetar. Demi siapapun kau, aku akan menjaganya. Air curug mereda, pusaran menutup, aliran kembali jatuh seperti biasa, seolah terjadi apa-apa, seolah bayi itu tidak lahir dari air. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.